mau nokip tiap hari kan, gua mau makan tiap hari kan. Ya kan, yang penting gua sholat. Iya, bukan yang penting sholat. Sholat itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama saya dengan Andre di sini dan Fajar Ramadan dan juga Bajil. Ya. Kali ini nih, ini ada teman kita sekarang. Ya, dia juga seorang hijrah. Ya, dia itu udah tatonya banyak banget, boy. Ya. Ngeri banget ya. Tatonya banyak, ngeri. Yang megang di sini nih. Mana? Dia ini nggak tahu. Megang kapan dia? Pokoknya area Pondok Gede. Dari Kalimalang sampai Pondok Gede. Dia kan bukan. Cuman dia itu emang benar-benar seorang seorang bekas mantan preman. Ya. Udah bekas mantan lagi. Berarti udah kagak dia sekarang. Iya, alhamdulillah. Udah kayak dulu. Gua herannya ngedalaminnya lebih dari Islam. Emang dia Islam dari kecil ya. Sama gua, kalau gua baru 2 tahun. Kalau biasanya orang mualaf yang bisa yang sangat Islamnya ini banget lah dia. Bahkan gue belajar dari dia. Banyak yang gue ikutin cara dia menyampaikan dakwah. Gue ikutin. Ya. Sekarang gue mau panggil orangnya, yaitu Bang Wais. Bang, sini Bang. Ini siapanya Iko Wais? Tadinya. Monggo. Mantap. Iya, luar biasa. Kelihatan. Pas. Gede banget lu, Bro. Iya. Iya, lu tutupin kamera dia. Jadi, perkenalkan dulu, brother. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wes Alwarni. Jadi teman Bang Andre juga. Udah berapa bulan ya? Lama. Enggak, maksudnya gue udah berapa bulan ya kemarin maksudnya. Lama juga. Hampir 4 bulan, mau jalan 4 bulan enggak kemarin lo, Bang? Jalan 4 bulan ya? Iya. Pokoknya terakhir Ramadan lah gitu ya. Iya. Ya. Nah, Wais dulu dia seorang mantan preman yang notabene sering melakukan maksiat. Lu ngomong begitu sama gua, Bro. Ya. Iya. Nah, terus jadi banyak sekali nih omongan-omongan tentang banyak sekali omongan-omongan. Lu Andre, lu nggak usah ngatur gua, Andre. Gua mau maksiat kek, gua mau mabok kek, gua mau apa kek segala macem, terserah. Yang penting gua sholat, gua jalan. Gua 5 waktu gua sholatnya. Iya. Ya kan? Nah, kira-kira menurut pendapat lu, Jadi sebenarnya mah kalau masalah pertanyaan begitu ya, gue juga masih tahap belajar ya. Maksudnya nggak bisa juga gue ngasih fatwa, ngasih ulama, nggak bisa. Karena itu udah ada kadarnya masing-masing kan. Tapi dari pengalaman gue pribadi sih, yang guru-guru gue pernah bilang kan, sholat terus maksiat jalan ya. STMJ ya kan. Maksudnya masih dijalanin gitu. Iya. Sebenarnya gini ya kan, kalau sholat ini kan emang mencegah perbuatan keji dan munkar ya kan. Betul. Nah, kalau seandainya sholatnya belum bisa perbaiki dia sendiri, ya berarti kan ada yang salah dari sholatnya nih, ya kan? Oke. Nah, gue pun dulu sempat begitu, maksud gue, tapi nggak sampai maksiat lagi maksudnya gitu gue. Tapi kok kadang gue mikir gue udah sholat, udah ngaji, udah baca Quran, udah zikir ini segala macam, gue dakwah segala macam, gue masih begini-gini di hidup gue ya kan. Nah, guru gue pernah bilang, coba di cross check lagi dah ibadahnya, ya terutama sholat ya kan, karena di hari kiamat nanti kan yang pertama kali ditanya tentang sholat kan. Kalau sholat lu belum bener aja ya tolak semuanya, ya kan. Mau sedekah lu, mau haji lu, umroh lu, tapi lu sedang sholat lu nggak bener, ya kan, tetap tolak, ya kan. Wah, nggak apa-apa kan, tapi kan saya sedekah, ya kan. Emang sih saya sholat bolong-bolong, tapi kan saya sedekah. Ya, sekarang gimana lu sedekah lu diterima, sedangkan pertanyaan yang pertama kali ditanya sama Allah nanti tentang sholat lu. Nah, kalau sholat lu belum benar, gimana tentang yang lainnya? Intinya tuh selamat dari sholat dulu.
gitu. Nah kalau seandainya maksiatnya masih jalan, ya berarti kan ada yang salah dengan sholat kita nih. Nah, berarti kita mulai cross-check lagi dari istinja kita bener apa enggak, ya kan? Nah, cara kita buang air kecil bisa bener apa enggak? Gue pernah gitu loh. Gue cross-check lagi cara istinja gue. Kalau istinjanya udah nih, kita cek lagi nih, ya kan? Cara wudhu kita bener apa enggak nih? Sesuai enggak nih sama sunnah, ya kan? Yang diajarin sama Nabi SAW nih. Yang kedua itu, nah yang ketiga bacaan sholat kita bener nggak nih, ya kan? Apa kita semua dah dari yang sholat pendeknya sampai semua bacaan sholatnya kita praktekin lagi bener apa enggak tuh? Tanya sama guru kita. Nah yang keempat baru gerakan sholat. Udah bener nggak nih? Nggak udah sesuai belum nih? Ya kan sama teman enahnya, ya kan? Nah kalau udah 4 ini udah, orang pasti berani ninggalin maksiat. Kalau udah 4-nya ini udah dijalanin, pasti dia berani ninggalin maksiat. Itu. Jadi kalau itu ya? jaminannya itulah. Bahkan sampai Nabi SAW bilang tuh, kalau seandainya kita bisa gitu kan, selama 40 hari full nih, kita nggak pernah tertinggal takbiratul ula, ya kan? Takbiratul ula bersama imam nih. 40 hari kita nggak putus 5 waktu sama imam nih. Itu kita dijamin 2 kebebasan sama Nabi. Dijamin. Jamin dari api neraka, bebas dari api neraka, jamin dari sifat munafik. Nah, kalau kita bisa 40 hari nih, enggak tertinggal takbiratul sama imam, kita bebas dari 2 ini. Itu Nabi SAW bilang, Nabi SAW enggak pernah dusta. Ya kan? Dan semua hadis Nabi itu benar. Nah, sekarang hidup pertanyaan itu gitu. Ya kan? Wah, kan yang penting gue sholat. Ya kan, mau nokip tiap hari, ya kan, gue mau makan tiap hari kan, ya kan? Yang penting gue sholat, ya, bukan yang penting sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Kalau yang penting sholat berarti zuhur jam 12, dia sholat zuhur jam 3 kurang 10, nggak apa-apa dong. Kan yang penting sholat, ya kan, dapat pahala yang enggak, penting sholat. Gitu. Tapi kebalik, bukan yang penting sholat itu penting, iya, karena kita nih Allah nih nggak butuh sholat kita. Mau lu rajin sholat kayak, mau lu apa ibadah lu kayak apa, Allah tuh nggak penting gitu-gituan tuh. Tapi kita yang butuh sholat, bukan Allah yang butuh sholat kita, enggak. Kita memperbaiki dari Memperbaiki sholat dari kita, gitu. kita. Nah makanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu dari situ. Kalau sana sholat lu udah benar, udah dapat khusyuk dalam sholat, ya kan, udah dapat nikmat dari sholat, pasti terhindar. 100% gue jamin pasti terhindar. Tapi yang itu balik lagi 4-nya ini, ya kan, istinja lu, ya kan. Wudhu lu, bacaan sholat lu, gerakan sholat lu, bener nggak nih? Nah kalau 4 lu ini diperbaiki, insya Allah sama 100% gue jamin, 100% gue jamin, sholat 2 rakaat lu tuh bisa nolong dunia lu. Iya, 2 rakaat lu aja nih bisa nolong dunia lu. Sekarang 2 rakaat kita bisa apa? Muaz bin Jabal, ya, sahabat Nabi, mau dakwah, ya kan? Nah begitu dia lagi jalan dakwah sama ininya nih, sama makmurnya semua. Nah posisi Muaz bin Jabal ini amirnya, pimpinan rombongannya lah kasarnya gitu, ya kan? Iya. Nah Muaz bin Jabal jalan, ya kan? Begitu dia mau nyebrang dakwah, dia kalang sama gunung nih, bukit. Akhirnya makmurnya bilang, Mir, ini gimana nih? Ini kalau seandainya gunung ini bisa kita belah, kita lebih cepat sampai ke ujung. Lebih cepat kita sampai ke kota tujuan nih. Kalau seandainya ini gunung bisa kita belah, ya kan? Kalau kita mesti daki lagi, itu lama kita sampai ke ujung. Akhirnya apa? Muaz bin Jabal cuma sholat 2 rakaat. 2 rakaatnya aja nih, 2 rakaatnya Muaz bin Jabal itu bisa kebelah gunung. Kebelah itu gunung. Muaz bin Jabal sholat 2 rakaat, itu kebelah gunung. Sekarang 2 rakaat kita, ya kan, boro-boro bisa ngebelah gunung, ya kan? Iya, 2 rakaat kita boro-boro bisa ngebelah gunung, iya nggak? Iya. Kita apa-apa ya, jadi susah dah. Intinya tuh perbaiki sholat dulu lah. Kalau lu bisa perbaikin sholat lu, Allah bakal perbaikin semuanya. Jadi gitu aja. Nah, tunggu dulu. Kadang kan begini, bro. Apa namanya? Orang tuh udah dengerin nih. Ngerasa iya ya. Gue udah ngelakuin kayak begini, gue salah nih. Terus nggak taunya pada saat di lain hari dia begitu lagi. Ya itu manusia begitu emang. Manusia begitu emang. Nah, jadi gini, banyak soalnya gue kasih pertanyaan-pertanyaan kepada para orang-orang yang apa namanya, yang notabene peminum segala macam ini itu. Sampai gue tanya begini, bahkan gue tanya yang rajin sholat ini, yang 5 waktu ini, Bang Fajar, bro, hafal Al-Falaq bro? Hafal artinya apa?
Belum tahu. Iya kan? Paham nggak? Ngerti nggak? Apakah itu hanya sebatas oh iya gua hafal? Padahal sholat itu kita berkomunikasi sama Allah, benar nggak sih bro? Terus kalau kita nggak paham sama apa yang kita ucapkan, kira-kira sia-sia nggak sih? Nggak, istilahnya begini bro, kita harus fair, ya kan? Oke, kita hafal, kita berdoa loh, nggak hanya sebatas tadi seperti lu bilang, bukan apa namanya, yang penting sholat, bukan yang penting sholat, tapi sholat itu penting, ya kan? Buat kita ke Allah. Nah, kalau kita hanya sebatas untuk menghafal aja, tapi kita tidak memaknai atau kita tidak paham sama apa yang kita baca, terus itu hanya sebatas kewajiban. Bukan sholat itu penting, tapi yang penting sholat. Akhirnya jadi kebalik begitu. Jadi gua cuma mengambil kayak begitu aja. Karena gini, apa yang gua artikan, apa yang gua pahamin, ya, apa yang gua iniin. Kenapa kok lu nggak paham sih? Apa tuh? Biasa itu. Apa yang gua pahamin segala macam. Kok lu nggak paham? Gitu loh. Kadang-kadang, ya udah Andre, yang penting gua hafal. Iya. Yang penting gua hafal. Iya sih, betul. Nah, menurut Bang Wais nih, menurut pandangan Bang Wais, saya tuh misalkan misalkan kalau ada orang yang sebenarnya hanya hafal doang tapi tidak bisa memaknai, gimana kira-kira? Ya kalau gue pribadi ya, kalau gue pribadi sih, ya wajar sih mungkin waktunya kali dia ya kan, tapi kan emang semua harus di apa namanya, harus diasah terus. Baca terlebih dahulu gitu. Iya, mesti diasah terus ya kan. Jadi intinya mah, guru gue pernah bilang mau lu bejat kek, mau lu bajingan kek, mau apa kek, intinya jangan tinggalin sholat lah gitu. Maksud kata gue guru gitu. Insya Allah lewat sholat itu Allah bakal rubah juga hidup lu, ya kan? Sama kayak kisah sahabat Nabi, jadi gue lupa namanya siapa itu, ya kan? Nah, sahabat ini ahli hammer, hari-hari minum hammer emang. Wah, hari-hari giting kan? Ketemu sama Nabi SAW nih. Ini sahabat ini ngomong sama Nabi SAW nih, ya Rasulullah, kira-kira orang seperti saya ini yang hari-hari minum hammer ini wajib nggak sih dakwah? Sedangkan saya hari-hari minum hammer ya kan, mabok segala macam. Ya, hari-hari dia boy. Aboy, mungkin aboynya nggak lebih parah dari kita kali ya, kita nggak tahu ya. Iya kan, tidak gitu kita nggak tahu. Ya, sehingga segitu. Iya, akhirnya apa? Sahabat itu nanya sama Nabi SAW, ya Rasulullah, kira-kira orang seperti saya ini wajib nggak sih dakwah? Kata Nabi SAW, ya wajib. Karena dakwah ini bukan profesi, tapi semua profesi wajib dakwah. Iya, dakwah ini bukan profesi, tapi semua profesi wajib dakwah. Mau siapa, mau tukang parkir kek, mau kuli pasar kek, mau pejabat kek, mau bupati, mau wali kota, mau presiden, wajib dakwah, ya kan? Nah kalau kita ngaku umat Nabi wajib dakwah. Akhirnya sahabat itu nanya begitu, nah terus sedangkan saya hari-hari minum hammer ya Rasulullah, ya kan? Saya mesti dakwah kayak gimana? Ya kamu sampaikan apa kegiatan kamu sehari-hari? Ya kan, saya ini hari-hari minum hammer, ya kan? Saya tahu ini dosa, ya kan? Kalau seandainya saya mati, saya bakal masuk neraka. Udah dakwahnya seperti itu. Akhirnya nih sahabat setiap ketemu orang begitu. Pak, ngomongin terus iya, gitu ya. jangan seperti saya ya. Saya ini hari-hari minum hammer. Nah kalau saya mati, saya pasti masuk neraka karena saya hari-hari minum hammer. Jangan ikuti saya. Ketemu orang pertama, ketemu orang kedua, begitu lagi. Begitu akhirnya apa? Allah rubah dari situ. Lama-lama dia kebuka sendiri. Oh iya juga ya. Gue ingetin berubah sendiri. Ingetin orang Oh, tapi iya. dia masih minum ya. Oh iya ya, jadi kalau gue masih minum hammer, gue mati, gue masuk neraka. Dan dari situ Allah rubah. Sama juga begitu dengan sholat. Ya kan, kalau buat menurut gua pribadi ya, walaupun lu sholat lu masih belentang-belentong, walaupun bacaan surat lu panjang pendeknya, tajwid sama hafaznya belum benar, walaupun gerakan sholat lu kadang-kadang masih suka lemas, gak ada jazbah, gak ada semangat, ya kan, ini lu sholat dulu dah. Sholat dulu, tapi jangan mentang-mentang begitu terus lu diem aja. Terus jadi lu lakuin gitu. Monoton gitu-gitu aja maksudnya. Tapi lu sambil belajar apa ini bacaan sholat itu benar apa enggak, gerakan sholat itu benar apa enggak, ya kan, sholat pendek itu benar apa enggak, lu pahami juga artinya, ya kan, lu pahami juga artinya, ya kan, lu mana juga artinya, lu mana artinya juga, ya lu dakwain juga isinya. Itu.
Kalau menurut gua sih gitu. Jadi intinya ya sambil belajar lah, ya kan? Semua kan sambil kita lakuin, kita sholat sambil kita lah. lakuin, sambil kita belajar. Nah, itulah hebatnya orang-orang yang Allah kasih kepahaman agama dari situ. Iya. Walaupun dia ini tetap masih mau belajar. Nah, oke. Sekarang kan kayak apa namanya? Kadang ada orang yang tetap seperti itu kan juga termasuk Monoton. monoton. Gitu aja. Dia nggak mau ada perubahan dalam diri, nggak mau. Terus apa namanya, termasuk kayak nggak sholat cuma termasuk berbuat kafir segala macam ya kan. Nah, ini gua buka di surat At-Taubah ayat 17. Iya. Ya kan. Artinya itu tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah sedangkan mereka mengakui bahwa mereka sendiri adalah kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalam neraka. Ya kan? Jadi orang-orang itu kayak oke, gue Islam nih. Tapi mereka melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan sama Allah. Iya. Ya kan? Ya oke, gue Islam. Gue mendirikan memakmurkan masjid-masjid Allah. Maksudnya Allah gini, udah pada saat kita sholat, kalau kita khusyuk, menurut saya, kalau kita khusyuk segala macam, kita akan terhindar sebenarnya hal itu. Seperti tadi surat jauh dari kemungkaran Benci dan munkar. ya kan? Ada di surat itu sendiri, Iya. ya kan? Sebenarnya kalau di situ sebenarnya sudah dijelaskan. Harusnya kalau sholat terhindar dari itu. Nah sekarang lu bagaimana sholat lu? Lu masih minum khamar, ya kan? Lu masih begini tapi lu sholat, kan begitu. Ini maksudnya begini, konten ini maksudnya untuk ngingetin buat teman-teman semuanya, ya kan? Jangan sekedar sebatas gue ini Muslim, gue ini Islam, ya kan? Fanatik boleh, tapi jangan munafik. Nah itu dia. Ya kan? Kebanyakan orang-orang gue fanatik tapi munafik. Munafik ya. Jadi di ketika sendiri beda, ketika di luar bareng orang beda. Itu dia. Maksudnya gue tuh, ya kan? Ini banyak loh yang kayak begitu. Banyak orang begitu. Jadi gini, kayak gue ngelakuin apa di sini ya? Sebenarnya buat lulus semua kok. Ya kan? Gue pengen lulus semua tuh berubah. Pengen lulus semua itu ada hasil. Gue pengen semuanya lu jangan sampai terjerumus lagi. Ya bang, gue enggak lagi. Gue mau tobat, ya kan? Ya kemarin itu sempat sebaju minum lagi. Iya. Habis gak? Kan gak habis mubajir lagi. Kan Habis. serba salah jadi ya kan ya. Belinya jadi sedikit. Mubajir. Jadi mubajir kalau kagak habis minum. Iya benar. Itu contohnya begitu bang. Jadi jangan lu oke gue sholat, gue ini, tapi nggak taunya lu diam-diam di belakang gue lu minum, lu ini, gitu kan? Maksudnya lu boleh fanatik, tapi setidaknya lu fanatik juga harus tahu apa yang gue kerjakan, apa yang gue lakukan, apa yang gue inginkan. Setidaknya pada saat kita sholat pun bukan hanya sekedar kewajiban. Tuh, kan kewajiban. Ya kan? Maka orang begitu. Itu hal yang sangat penting bahwa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan bersyukur. Masuk ke suara itu. Islam mengajarkan bersyukur. Kayak gue bilang sama lu kan, apa sih Islam? Apa sih Muslim? Berserah diri. Muslim orang yang berserah diri. Islam itu orang yang Islam itu berserah diri. Oke, kalau begitu. Makanya gue punya tulisan baju. Now I know Jesus is Muslim. Yesus itu Muslim. Kenapa? Loh iya memang Muslim. Karena Muslim artinya orang yang berserah diri. Yesus adalah Nabi, orang yang berserah diri. Nabi Adam Muslim, orang yang berserah diri. Nabi Musa Muslim, orang yang berserah diri. Islam, seperti gue bilang, Islam bukan agama sebenarnya. Iya. Bukan. Hanya sekarang dianggap sebagai agama untuk memilah yang mana yang benar. Islam itu artinya apa? Benar nggak sih? Berserah diri. Nah kita benar-benar orang-orang yang dipilih sebenarnya, orang-orang yang berserah diri. Jadi jangan ngerasa kayak ini loh. Nah, tadi masuk dari omongannya Uwais, penting banget, bener.
apa namanya? Jangan yang penting sholat. Sholat itu penting. Jangan yang penting sholat. Ngajarin prinsip bersyukur. Makanya kan gue selalu pegang teguh itu Ar-Rahman, bro. Ya kan? 31 kali ayat diulang-ulang. Nah kadang kita diulang-ulang bosan nggak? Boy kopi nggak? Iya. Boy kopi nggak? Iya. Bro kopi nggak? Iya. Bisik nggak? Iya nggak? Tapi kok Allah berfirman 31 kali ayat diulang-ulang. Fabi ai ala irobikuma tukaziban. Nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Qolaqol insana min solsolikal fakor wa qolaqol jahannama min marijim minar. Fabi ai ala irobikuma tukaziban. Terus diulang-ulang lagi. Loh, maksudnya apa sih diulang-ulang? Membayangin bersyukur. Nah, masuk ke Ibrahim ayat 7. Wa izana rabbukum la in sakartum la azidanukum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sesungguhnya jika engkau bersyukur kepada Allah maka Allah akan menambahkan nikmatmu. Tapi jika engkau tidak bersyukur atau tidak kalau mengingkarinya maka Allah akan memberikan azab. Ya. Nah, harusnya kita lihat di situ begitu gitu loh. Kalau penilaian gue begitu sih, bro. Jadi bukan sebatas oh ya lu buat hafal Anas, lu buat hafal Al-Falaq. Kayak tadi lu bilang gimana? Wah, kenapa sih hidup gue begini gitu ya? Iya. Kenapa sih hidup gue begini, kayak si Fajar nih pernah. Hidup gue begini banget, Bang. Kata lu begitu-gitu aja. Gue bilang sama dia, lain kalau gue. Oh iya, kok gue ini banget, Bang. Kok cobaan gue begini banget ya, Bang? Iya. Lu nggak mikir. Handphone lu iPhone 11. Motor lu motor gede. Lu kerja. Lu punya duit. Lu masih ngeluh. Hidup lu begini. Lalu nggak ngelihat yang di bawah, lu nggak ngelihat Bajil, lu nggak ngelihat si Ganjar. Ingat ya, gua gitu. Namanya lu nggak bersyukur, bro. Coba diambil semuanya, habis ya lu. Kan begitu. Bersyukur, brother. Padahal ingat, pada saat lu dapat cobaan yang berat, sebenarnya itu adalah permintaan lu sendiri. Benar nggak sih, bro? Hah? Pasti nyambung nih gua nih sama si Wais. Ada di surat apa, bro? Maksudnya gimana? Kita dapat cobaan berat, segala macam. Kita dapat cobaan yang sangat kok hidup gue sengsara banget ya begini ya, kok begini. Sebenarnya itu permintaan kita sendiri. Benar. Iya ya, benar nggak? Benar. Di surat apa? Pasti tahu dia. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa tuh? Sungguhnya sengaja Allah ciptakan kematian dan kehidupannya cuma untuk diuji aja. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Diuji makanya. Ya kalau jangan hidup, lu mati masih diuji. Iya. Yang kedua, Al-Fatihah. Iya. Benar ya? Ihdinas siratal mustaqim. Kita tunjukin jalan yang benar, Terus lurus ya kan? Terus Kita tunjukin jalan yang lurus. terus Allah udah kasih jalannya nih, ya kan? Nih, lu kalau mau lurus, ya lewat sini. Gitu. terus siratal Cuman ajian anak tali yang bermaktu jalan yang meletup. Emang jadi intinya gitu. Allah seperti orang-orang para nabi kan? arahan di anbiya ya kan, para nabi. Allah kasih unjuk tuh jalan-jalan yang lurus. Cuman karena kita pengennya instan ya kan? Iya. Yang Allah tunjukin, nih lu kalau mau ke Pondok Gede lewat tuh sini. Ya kan? Jalan tikus. Tinggal sini aja. Tapi karena lu penasaran nih, lihat gampret nih, tembusnya Pondok Gede juga sama aja ya kan. Nah lu akhirnya lewat situ dah. Iya. Padahal lu udah kasih unjuk nih jalan lurus sini nih, kita nggak usah kemana-mana, ya kan. Tapi karena kita digencet sama nafsu ya kan. Iya benar. Iya, digencet Ego lah, sama ego. nafsu, ego lu ya kan. Akhirnya lu ambil lah ke kiri. Intinya gitu sama aja sih. Jadi Tetap Allah uji kok semua. iya, jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seperti orang-orang yang beriman yang kau pilih. Jalan lurus seperti mereka. Mereka itu siapa? Nabi bukan? Hah? Peran dia. Iya. Nah, mereka hidupnya enak nggak dulu? Aduh, Ya nggak? susah dah ceritain dah. Lah, nggak enak kan? Iya. Nah, lu yang minta, sekarang lu yang ngeluh. Bener nggak sih teori gua? Hah? Lu yang minta, tapi lu yang ngeluh. Di situ lucunya. Nah, kira-kira lu kasih pertanyaan dong, bro. Masa gua mulu?
Sabar, lu kan belum kelar. Oh iya, oke. Nih gua udah kelar. Dia nunggu dulu. Oh iya, betul. gua nungguin. Jangan gantian. Lu kasih pertanyaan. Sekarang kan banyak ya orang mikirnya yang penting gue nyenengin orang, yang penting gue buat baik sama orang, yang penting orang ketawa sama gue. Iya. Terus apa ya, masalah ibadah ya di nomor 2 kan jadinya. Nah, itu kan banyak orang seperti itu. Gimana tuh cara nanggepinnya, Bang? Ya yang namanya memuliakan saudara muslim emang udah kewajiban kita, ya kan. Bener. Itu juga kan emang ada ininya. Tapi ya namanya urusan lo hablum minallah lo ya harus tetap nomor 1 lah, nggak bisa jadi nomor 2. Yang pertama hablum minallah, kedua hablum minannas, ya kan. Masalah urusan lo sama manusia segala macam, kalau itu emang harus kewajiban kita juga gitu kan. Apa namanya, ikramul muslimin, ya kan, memuliakan saudara muslim tanpa menuntut hak kita ditunaikan juga sama dia. Ya kalau seandainya ibadah lu benar sama Allah, ya kan, terus akhlak lu juga benar sama orang-orang sekitar, ya kan, berarti kan udah jelas sholat lu diterima, ibadah lu diterima, ya kan. Cuman ya lihat lagi aja, masa jadi ibadah di nomor 2-in, ya kan, diutamain masa abluminanas dulu, abluminallah dulu kita mantepin, ya kan, barulah ke yang lain. Kamu aja ada? Enggak ada. Nggak ada. Gimana? Apa lagi? Gue kayak ini gue ditanya-tanya gue. Jadi gini. Jadi mereka itu kayak pengen tahu sebenarnya kayak gimana sih? Apaan tuh? Hal kan banyak nih. Ya orang-orang kayak Ya, fenomena zaman sekarang, Mas. Fenomena ini. Iya, banyak zaman sekarang. Yang penting gua sholat, baik sama orang lah. yang penting gue berbaik sama orang. Yang penting gue ini. Jadi intinya tuh Sayyidina Ali karamallahu wajhahu tuh Nabi bilang, kata Sayyidina Ali itu laisat tugiyani sababil adadil asror. Kemaksiatan yang merajalela ini bukan karena banyaknya pelaku maksiat, bukan. Tapi kata Sayyidina Ali walakin sababi samcina sitoyibina, karena diamnya orang-orang yang soleh, diamnya orang-orang yang udah jadi baik. Makanya kemaksiatan itu merajalela. Bukan karena banyaknya pelaku maksiat, bukan. Tapi karena diamnya orang-orang udah jadi baik. Gitu, diamnya orang-orang ahli ibadah, diamnya orang-orang ahli sedekah, diamnya orang-orang ahli zikir, diamnya orang-orang ya ahli ibadah lah, ya kan, yang nggak mau nyampaikan yang hak di atas kebatilan tuh nggak mau dia. Padahal itu kewajiban kita. Gitu. Seperti yang tadi, dakwah ini bukan profesi, tapi semua profesi wajib dakwah. Itu, mau lu siapapun, apapun, ya kan, tetap wajib dakwah lo, ya kan. Kalau emang lu ngaku umat Nabi ya dakwah, gitu. Mau nggak mau, suka nggak suka, bisa nggak bisa, terima nggak terima, dakwah. Karena itu kewajiban lu. Karena guru gue pernah bilang begini nih, setiap orang yang jumpa sama kita di dunia, pasti Allah pertemukan lagi di akhirat nanti, pasti, ya kan. Dan yang pertama kali Allah tanya ini di akhirat nanti, contohnya kayak gue nih, gue dagang minyak wangi, parfum, gue dagang tembakau. Jadi kalau guru gue bilang nih, jadi gini wes, kalau seandainya ada satu orang datang ke toko lo, jebret, ya kan, dia beli sesuatu dari toko lo, nanti di akhirat nih, Allah tuh nggak tanya itu orang beli apa, lu modal berapa, untung lu berapa, lu berapa, enggak, Allah tuh nggak bakal tanya itu. Tapi yang pertama kali Allah tanya nanti nih, kata Allah nih, saya hantarkan pembeli ke toko kamu, kata Allah, ya kan, kamu kenalin saya nggak ke dia, kata Allah. Itu yang bakal jadi pertanyaan. Karena setiap orang yang jumpa sama kita di dunia, pasti Allah ketemu lagi di akhirat. Nah itu kita bakal diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Contohnya kita nih berempat nih, maaf ya, di akhirat nanti nih, di akhirat semua, ya kan. Nah, misalnya Bajil di neraka nih, ya kan. Nah kita gue di surga nih misalnya, ya kan. Bajil di neraka, misalnya ini ya. Misalnya ini mah. Paham. Iya, misalnya ini. Iya. Misalnya lu di neraka, gue di surga. Tanya kan, Bajil, kata Allah, kenapa kamu ada di neraka, ya kan? Kenapa kamu bisa masuk sini, kata Allah? Ya Allah, saya waktu di dunia saya punya teman, namanya Uwais, rajin ibadahnya, rajin sholatnya, tapi nggak pernah ngajak saya deh, ya Allah. Iya, nggak pernah ketinggalan sholat, nggak pernah ketinggalan baca Quran, tapi nggak pernah ngajak saya deh. Dipanggil lah gue. Ditarik tuh. Wes, kenal nggak sama Bajil? Kenal, ya Allah. Waktu di dunia kamu ngajak dia nggak? Dengan polosnya gue bilang, ya Allah saya lupa, ya Allah. Diambil lah pahala gue buat lu.
Datanglah Bang Fajar. Iya. Saya juga nggak pernah diajak ya lo sama dia. Diambil lagi lah pahala gue sama dia. Datang lagi Bang Andri. Saya juga nggak pernah diajak sama siapa lo. Diambil lagi akhirnya. Lu bertiga narik gua ke neraka. Tapi kalau seandainya lu udah sampaikan perkara ini sama mereka, gugur kewajiban lu. Iya. Gugur. Jadi dakwah lu ini nggak perlu didengar sama orang lain. Dulu nggak usah pusing-pusing dakwah lu didengar sama orang lain. Lu nggak usah pusing-pusing dakwah lu diterima sama orang lain. Lu nggak perlu pusing-pusing dakwah lu di ini sama orang lain. Nggak perlu. Yang penting lu sampaikan. Gitu. Nah semua itu ada. Ini dari Allah ntar. Nah itu Allah gimana caranya beda dah. Ada ganjarannya. Ada ganjarannya. Ganjar. Enggak, bukan ganjar itu. Oh. Ganjaran. Ganjaran. Kalau itu masih ganjar. Si ganjar. Ada duga, masih ngadep sana lu. Makanya enggak jadi gitu. Intinya sama begitu. Iya. Berarti nggak usah yang ribut-ribut ya dakwanya ya. Untuk mengajak orang. Yuk sholat yuk. Yuk Dakwah ini. itu kan artinya mengajak. Ah. Dakwah itu artinya mengajak, ya kan. Tabligh ini menyampaikan, ya kan. Nah, tugas kita ini cuma dakwah, ngajak. Iya. Kalau mentablighkan agama itu urusan ustadz, Oke. ulama, habaib, kiai, ajengan, gus segala macam itu urusan mereka. Yang punya ilmunya ya. Nah, kalau kita tugas kita dakwah. Dakwah aja udah. Ngajak orang buat taat sama Allah, ngajak orang buat cinta sama Allah, ngajak orang buat takut sama Allah. Udah itu aja udah. Gak usah pusing-pusing, wah kita harus ngeluarin dalil, ngeluarin aduh, enggak. Dakwah itu nggak perlu pakai ilmu kok. Dakwah itu nggak cuma pakai lisan kok. Kalau sana dakwah ini dengan lisan, kasihan orang gagu. Iya. Iya, kasihan. Kasihan. Kalau ya. Oke, apa lagi? Nah, intinya bahwa soalnya pas si Ganjar lagi ngerin suaranya. Prinsipnya gini loh. Mungkin Wais tuh pernah namanya ngalamin hal itu ya bro ya. Lu mabok, lu maksiat segala macam tapi lu sholat segala macam. Mungkin lu nggak nyadarin dulu itu, ya nggak? Pernah begitu? Itulah. Gue enggak sih gue. Hah? Enggak gue. Gue maksiat aja gue nggak sholat. Oh nggak sih, nggak sholat. Oh, enggak. Ini mah dulu ya. Iya. Astagfirullahaladzim gue nih ya. Istighfar Nggak, masa dulu. Ya dulu ya. Istighfar lah dan insyaallah. Nah maksudnya gua tuh ya tadi Dan sampai sekarang pun gue masih kodo sholat gue. Sampai sekarang masih kodo sholat gue. Oh ya. Iya. Berarti berapa puluh tahun gue nih nggak pernah sholat nih. Udah setiap hari gue kodo. Habis sholat zuhur gue sholat zuhur lagi. Habis sholat asar gue sholat asar lagi. Habis sholat maghrib gue sholat maghrib lagi. Habis sholat isya gue sholat isya lagi. Gue kodo terus. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati insyaallah. Insyaallah ini. Insyaallah. Masih Allah kasih hidayah insyaallah. Masih Sanggup nggak lu? Lu kodoin tuh semuanya. Karena kita pikir gitu boy, kalau puasa kita masih bisa bayar pakai fidyah, ya kan segala macam. Kalau sholat tuh nggak bisa boy. Mesti harus Iya, kita bisa ada kode. Ngeri kan? Yang pertama kali tanya sholat lu, kalau lu pertanyaan sholat lu beres, udah semuanya beres. Intinya gitu. Sampai detik ini gue masih kode kok, insya Allah gue masih terus. Mudah-mudahan Allah masih Allah kasih kekuatan. niat kita juga ya. Iya kan innamal a'malu binniyat kan semua mau tergantung niat. Kalau niat lu benar buat Allah insyaallah Allah kasih istiqomah sampai mati. Ini bayaran dulu ya. Nyoy. Iya, Terus dulu kita dulu lah. Iya, utang harus bayar tuh. ya kan kita harus Gua udah hijrah, gua udah tobat. Yang dulu berarti dimaafin. Emang beliau. Kalau beliau iya. Karena beliau baru masuk Islam kan, ya kan masuk Islam. Yang dulu ya dihapus sama Allah. Nah kalau kita kan Islam dari crot, ya kan? Baru gua mau nanya, lah gua gimana? Gua baru tahu 2 tahun yang lalu. Makanya, iya lu dapat dispensasi dari Allah. Iya. Kalau kita yang dari crot dari Islam ya, berapa tahun kita nggak pernah sholat ya itulah. Nah itulah ngerinya kan, ngeri kali kan. ini kalau mandiri mah ibarat ya dapat Dispensasi, kompensasi mah bansos Dispensasi, kompensasi. gitu ini. potongan dia. Enak dong lo. Coba diskon nih. Makanya itu apa yang gua lakukan sekarang itu, ya kan itu adalah bentuk dari sebuah kesalahan-kesalahan atau gua menebus ya kan. Nah, gua cuma pengen kayak pada saat enggak gua bisa nih masuk. Pada saat apa namanya kayak gagal. Gua misalkan kayak ngatur bajil misalkan gagal, kayak gua tuh kayak sedih.
sedih. Aduh kenapa gagal? Cil, kenapa lu nggak punya ini, Cil? Gue ngerasain kok begini, Cil. Kayak gitu. Ya kan? Misalnya kayak gue tuh kayak sempat mati suri. Lu nggak perlu percaya cerita gue yang apa yang gue lihat, tapi lu lihat pesennya yang gue sampaikan. Benar nggak? Yang gue sampaikan, apa pesan yang gue sampaikan? Lu lihat aja. Kalau itu buruk buat lu, jangan lu ikutin. Tapi kalau itu baik, tolong ikutin. Ya nggak? Nah, kenapa gue sekarang kayak, aduh, gue tuh kok begini banget ya? Hidup gue begini banget. Gue nggak mau. Nggak boleh ngeluh lah muka saya gitu. Jangan, sholat pun jangan ngeluh bro. Kalau gue bilang kalau gue baca ini Al-Quran nih, sebenarnya Al-Quran nggak mengajarkan kita untuk mengeluh loh. Enggak lah, ngeluh Bersyukur. nggak boleh. Ngeluh tuh nggak boleh. Bersyukur sama memohon, ya Allah tunjukkan hambamu jalan. Besok jika hamba tidak makan itu dalam rencanamu ya Allah. Jangan ya Allah tolong hambamu supaya hamba bisa makan besok, bukan begitu. Benar nggak sih? Iya. Jika itu besok adalah apa rencanamu, saya tidak makan, saya tidak akan makan. Karena itu adalah rencanamu. Rencanamu tidak akan pernah gagal. Ya gitu. Nah, oke, untuk terakhir ya kan. Semoga nih teman-teman semuanya gitu loh Bang Wais ya. Teman-teman semuanya itu yang nyimak paham juga gitu loh. Jadi jangan hanya sekedar oh, yang penting gua sholat, jangan. Benar kata Bang Wais. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Sholat itu kan kita bersyukur. Kita bertobat, bersyukur apa yang kita jalani saat ini. Sebenarnya mudah kok Islam itu. Mudah. Cuma kita yang mempersulit aja. Ya kan? Bergaya-bergaya. Yang sulit itu cuma satu kita nih apa? Ego, untuk ngilangin ego. Kayak gitu. Ya alhamdulillah selama kenalan dengan Bang Wais tuh, gue jujur aja gue dapat inspirasi yang gue pengen ini, ya kan kayak lu bilang masalah ngeteh hidayah, apa namanya ngebahas tentang hidayah, gue pakai terus bro. Oh iya, ngopi, ngobrol perkara iman, ya kan, bertato, apa namanya bersama kita bertato dan tobat. Bersama kita tobat. Itu kenapa? Karena itu jadi bahan acuan buat gua. Harusnya kita harus tahu. Jangan sekedar kitanya, waduh di gua nih, gua orang hebat segala macam. Makanya boleh fanatik, tapi jangan munafik. Gitu. Jadi ini bukan modal. Karena apa? Karena orang-orang Muslim sekarang gampang banget ngegoreng. Gitu. Dia aja mabok-mabokan, dia aja begini-begini, misalkan dia begitu. Ya kan? Nah, supaya enggak digoreng nih sama mereka. Oke, terima kasih. Mohon undur diri dengan bersama Bang Wais, Bajil dan Fajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.